بالحضور إلى مثل هذه المحافل بمنه وكرامه سبحانه وتعالى. نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على من أوجدته في هذا الشهر العظيم، وأكرمتنا بالصلاة والسلام في هذا الوقت الشريف، وعليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المقيم. أما بعد. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dikumpulkan, dihadirkan di acara-acara seperti ini. Ini semua adalah anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kepada Allah lah kita bersyukur, kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Dan Allah menghendaki kita saat ini untuk berkumpul memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh ibundanya di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan kita bersyukur disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Dan sekaligus tujuan kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan salah satu sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengakikahkan putra dari saudara angga yang bernama Ali Ridha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan manfaat dalam kehidupannya untuk bangsa, negara, agama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad dalam rangka akikah, selain memberikan nama yang baik, mencukur rambutnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai perkumpulan-perkumpulan yang dimana di dalamnya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwasannya kata Sayyidina Muawiyah, saat kami duduk bersama para sahabat Nabi Muhammad, tiba-tiba keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, dan Nabi mengatakan, ma ajlasakum kata Nabi Muhammad, apa yang membuat kalian duduk, kata Nabi Muhammad. Kata mereka, la najlisu illa nadhkurallaha ala ma manna alaina bil Islam. Kami tidak duduk ya Rasulullah kecuali kami mengingat Allah karena Allah memberikan anugerah kepada kami sehingga kami dipilih menjadi orang Islam. Maka Nabi SAW menyumpah mereka, Allahi ma ajlasakum illa hadha. Demi Allah, apakah kalian tidak duduk kecuali karena ini? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ama inni astahlifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibril wa qala inna allaha yubahi bikumul malaikah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku menyumpah kalian karena menuduh kalian, akan tetapi datang kepadaku malaikat Jibril dan mengatakan sesungguhnya Allah sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita bisa dibanggakan oleh Allah? Maka dari itu
Tidak ada amal yang lebih indah, tidak ada amal yang lebih mulia, kedudukan yang lebih tinggi, melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menegur kita, hei kalian manusia, aku tahu apa yang kalian inginkan, kekayaan, kedudukan, jabatan, istri, dan yang lain-lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati kepada kita, ad-dunya mata ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mawalah, dan yang sejenisnya, seperti bersalawat kepada Nabi Muhammad, membaca Al-Quranul Karim, duduk memperingati ta'lim ataupun ajaran baginda besar Nabi Muhammad SAW. Wa aliman, yang tidak dilaknat juga adalah orang alim. Au muta'alliman, begitu juga orang yang menuntut ilmu, mereka yang gak dilaknat, selebihnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saat kita bekerja ingat kepada Allah, maka pekerjaan kita menjadi zikrullah. Jika kita berdagang ingat kepada Allah, maka perdagangan kita menjadi zikrullah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lagi menodai perniagaan kita, tidak lagi mencurangi orang dalam berdagang dan yang lain-lainnya. Dan dengan inilah para salafun salih, dengan acara-acara seperti ini, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, laula mujalasatul ikhwan ma ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena duduk bersama saudara-saudaraku dalam zikir kepada Allah, dalam menasihat, saling menasihati, maka aku tidak mau hidup di dunia. Nah, kalau bukan acara-acara seperti ini, gak senang mereka hidup di dunia. Bahkan saking nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "Lau kana ahlul jannah fil jannah yadhubuna ala ma nahnu alaihi fi jawfil lail lakan fi 'aishin thayyib." Kalau orang surga di surga merasakan apa yang kami rasakan di saat malam saat kami zikir kepada Allah, berarti di surga kehidupannya enak. Kalau mereka tidak merasakan, artinya kalau mereka tidak merasakan apa yang kami rasakan saat berzikir kepada Allah, di surga enggak enak. Saking nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan diawalinya kelahiran anak tersebut dengan azan, dengan iqamah, kemudian dilaksanakan akikah, kemudian motong rambut, ditasmiyah dengan nama yang baik Ali Ridha, yang mana salah satu di antara cucunya Nabi Muhammad ada yang bernama Ali Ridha. Dan dengan awal-awal yang baik ini kita harapkan semoga anak tersebut saat besar kelak menjadi ahli dzikir kepada Allah, orang yang diridhai oleh Allah, orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang yang kaya, yang dermawan, membantu dakwah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga orang-orang tua kita yang hadir di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur-umur mereka dan dijadikan mereka sebagai penasehat-penasehat bagi kita yang masih muda. Dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.